Welcome to Furman Penipahan Channel. Setelah PKS tidak lagi mengusung Anies atau tidak lagi mendukung Anies, setelah sekian lama mereka setia dan bersama Anies Baswedan dengan alasan tertentu yang masih menjadi misteri tentunya, akhirnya mereka berpisah. Kemudian menyusul Surya Paloh dengan Nasdem menyatakan bahwa Anies Baswedan sulit untuk dicalonkan di Pilkada Jakarta tahun ini ya. Dan juga partai-partai yang lain seperti PKB dan koalisi-koalisinya yang lama tentu tidak ada yang mendukung lagi. Justru lawan dari koalisinya sebelumnya ketika Pilpres 2024 yaitu PDIP membuka peluang untuk Anies. Jika dia mau dimerahkan maka dia akan berpeluang untuk Pilkada 2024 ini di Jakarta. Tentu kalau Anies Baswedan masuk dan menjadi merah, kemudian menjelma menjadi banteng, maka dia akan menguasai medan perang. Karena kita ketahui PDIP dengan Megawatinya tentu memiliki dendam kesumat ya dengan Jokowi yang berkuasa hari ini. Dendam itu tidak mungkin dilakukan, dibalas dengan cara-cara yang immoral, tetapi justru dilawan dengan cara-cara politis juga, sebagaimana Jokowi melakukan melakukan sesuatu yang immoral secara politis terhadap PDIP, yaitu dengan cara mengkhianati PDIP. Bahkan terang-terangan dia mendukung Prabowo Subianto di Pilpres tahun ini ya. Sehingga Prabowo Subianto terpilih menjadi presiden dengan anaknya sebagai wakil presiden. Mengejutkan, tapi persilangan politik kita ini sebenarnya tidak begitu rumit, bahwa ada bau-bau atau semacam secara samar-samar kita lihat ada pergulutan antar dendam, bercampur dengan dendam-dendam pribadi dan dendam-dendam politik tentunya. Ada juga partai-partai yang tersandra dengan kontrak politik. Belakangan kita juga melihat bahwa Surya Paloh turun secara misterius dari kursi kekuasaannya sebagai ketua partai. Dan sekarang Golkar itu lagi riuh dan sangat genting karena mereka sebagai partai yang besar tanpa pemimpin saat ini. Tentu ada banyak sekali kasak kusuk yang terjadi di dalam perpolitikan kita di Indonesia belakangan ini. Bukan hanya berfokus kepada Pilkada 2024 di DKI, tapi ada proyek besar yang tentunya ini akan terhambat jika DKI Jakarta itu dimenangkan oleh partai politik atau tokoh politik yang tidak mendukung pemerintahan saat ini, yaitu KIM ya, Koalisi Indonesia Maju, yang dipelopori oleh beberapa tokoh besar seperti Jokowi dan Prabowo Subianto dan yang lainnya. Tentu kalau kemenangan itu berada di luar KIM, maka berembet kepada IKN. IKN adalah ibu kota Nusantara yang baru, yang akan dideklarasikan, yang akan dihuni setelah Prabowo Subianto menjadi presiden terlantik ya. Maka
akan menjadi hambatan besar jika di pilpres nanti, di pilkada DKI Jakarta nanti yang menang adalah Anies Baswedan. Oleh karena itu, para pengamat politik melihat ada sesuatu yang terjadi di dalam tubuh beberapa partai belakangan ini yang tiba-tiba tanpa terduga ya, tanpa terduga salah satunya seperti Erlangga dengan Golkarnya mengundurkan diri. Kemudian Surya Paloh yang dulu mendukung Anies Baswedan habis-habisan di Pilpres 2024 ini, kemudian juga menyatakan hal yang sama bahwa dia tidak mungkin bisa mencalonkan Anies Baswedan. PKB yang dulunya berpasangan, Muhaimin Iskandar berpasangan dengan Anies Baswedan juga demikian. Kemudian yang lebih mengejutkan lagi PKS tiba-tiba ya, bahkan dia yang menyatakan pertama kali bahwa kesepakatan sebelumnya dibatalkan. Sehingga Anies Baswedan sekarang seorang diri. Nah, saat inilah PDI atau Partai Merah Indonesia ini, partai PDIP ya, PDI Perjuangan akan memerahkan si Anies Baswedan. Kalau Anies Baswedan masuk ke dalam PDIP, maka kemenangan ada di depan mata. Namun yang menjadi persoalan adalah siapa yang akan menjadi wakilnya. Ini yang mengagetkan nanti kita. Apakah tebakan atau candaan dari Rocky Gerung itu benar? Jika Anies Baswedan disandingkan dengan Ahok, maka perpolitikan kita betul-betul akan menjadi didewasakan ya oleh keadaan. Bahwa jika Ahok nanti bersanding dengan Anies Baswedan, ini adalah pejawantahan bahwa Anies Baswedan menang bukan karena agama, bahwa Anies Baswedan 2017 lalu menang itu bukan karena isu agama. Karena memang kebetulan saja Ahok melakukan kesalahan, dia terpeleset ya dalam kata-kata sesuatu yang dia tidak ketahui dia ucapkan itu. Intinya di kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa Anies Baswedan jika tidak bergabung dengan PDIP maka dia tidak akan pernah bisa mencalonkan diri. Maka karir politiknya akan tamat. Anda tidak mungkin bisa berpolitik tanpa partai. Tidak mungkin partai itu terus-menerus mendukung Anda tanpa pamrih. Dulu ketika Pilpres mereka mendukung Anda karena tidak ada pilihan. Karena ingin menentang menentang PDIP yang arogan ketika itu. Dan sekarang PDIP kearoganannya sudah turun dan mereka menjemput Anda dan kita akan menunggu jawaban Anda, Anies Baswedan. Karena ke depan bukan hanya soal Jakarta, tapi juga soal ibu kota negara dan kita akan mengikuti perkembangannya ke depan. Terima kasih telah menonton. Wassalam.